Assalamualaikum. Salam. Oke, kita lanjut lagi ya. Materi yang sekarang saling tegak lurus. Hubungan antar garis yang saling tegak lurus. Tadi kalau saling tegak lurus kan berarti kedua gradiennya kalau dikali hasilnya min 1 ya. Nah ini gambarnya nih. Dia akan tegak lurus. Sifatnya tadi ya, dikali gradiennya antara ini sama ini, itu min 1. Atau bisa gunakan konsep cara ditukar dan dikali negatif. Jadi gradien 2, misalkan diketahui gradien 1 nih. Ditanya gradien 2-nya, berarti bisa kita dengan cara dibalik dan dikali negatif. Dibalik antara pembilang dan penyebut, kemudian dikali negatif. Ditukar terus dibalik ya, antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya deh, biar nggak bingung. Diketahui M1 sepertiga. Misalnya dengan M1 ya. Tentukan gradien yang tegak lurus dengan M1. Nah, berarti M2-nya berapa nih? Ya udah. Kalau menggunakan cara ini, cara sifat, M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M1-nya kan sepertiga. Dikali M2 sama dengan min 1. Otomatis M2-nya min 1 kali 3. Berarti M2-nya min 3. Kalau menggunakan cara ini, kalimat ditukar ya. Ditukar atau dibalik dan dikali negatif. Kan M1-nya sepertiga nih. Ya kan? Dia untuk menjadi M2 ditukar nih antara pembilang dan menyebut. Jadi 3/1, kemudian kali min 1. Jadi min 3/1 atau min 3. Itu. Bisa dipahamin? Emir, Khair? Tuh, sambil di screenshot ya. Contoh yang kedua. Garis K dan garis H saling tegak lurus. Jika persamaan garis H itu adalah 5x min 2y min 10 sama dengan 0, maka gradien garis K berapa? Langkah pertama kita tarik gradien garis H-nya dulu ya. Langkah pertama kita tarik gradien garis H-nya dulu. Karena bentuknya AX plus B plus C, berarti gradiennya itu min 5 per min 2. Atau 5 per 2. Maka gradien garis K-nya, kalau pakai cara 1, berarti kan MH kali MK sama dengan min 1 ya. Berarti 5 per 2 kali MK sama dengan min 1. Berarti MK-nya min 1 kali 2 per 5. Atau min 2 per 5. Kalau menggunakan cara satunya, maka langsung aja ditukar tuh. 5 per 2 ditukar atau dibalik kemudian dikali min 1. Jadi min 5 per 2 ya. Ini salah nih. Kok min lagi? Nah, ini minnya nggak ada ya. Nah, ini harusnya min 5 per 2. Tahan dulu. Min 2 per 5 ya, lupa dibalik nih. Belum dibalik ya ini ya. Nah, 2 per 5. Ini jadi min 2 per 5. Tuh, jadi gradien garis K-nya adalah min 2 per 5. Nih, kalau nggak teliti gini ya. Kalau ini suka nggak, kalau yang paling ini kan pasti teliti nih. Kalau yang ini suka kadang nggak teliti, jadi akhirnya ngetiknya salah. Gitu. Bisa dipahamin? Sambil di screenshot ya. Kalau udah bisa, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Pasangan garis berikut yang saling tegak lurus. Nah, ya udah tinggal kita cari masing-masing nih gradiennya.
Dari yang A dulu. Kita tahu ya tegak lurus itu kan dikali gradiennya min 1 nanti. Habis dapat 2 gradien nanti kita kalikan yang min 1 yang mana. Yang A itu kan gradiennya yang Y sama dengan min 3X plus 4 itu kan M1-nya min 3 ya. M2-nya berarti min 1/3 ya. Kan X tambah 3Y plus 6 tuh. Maka kita kali min 3 kali min 1/3 itu hasilnya 1. Maka dia tidak tegak lurus. Kemudian yang B, Y sama dengan min 2X plus 5, itu gradiennya min 2. 4X min 2Y plus 8 sama dengan 0, gradiennya itu min 4 per min 2, 2. Berarti kalau kita kali min 2 kali 2 kan min 4 ya, bukan min 1. Berarti nggak tegak lurus lagi. Yang C, Y sama dengan 5X plus 2, gradiennya min 5. 2X min 10 plus 15 sama dengan 0, gradiennya min 2 per min 10, 1/5. Kita kalikan ya, min 5 kali 1/5 itu min 1. Nah, karena min 1 berarti tegak lurus, berarti jawabannya yang C. Tapi kita cek yang D juga. Yang D, M-nya, M1-nya sama dengan 6. M2-nya min 12 per 2, itu min 6. 6 kali min 6 itu min 36 ya, tidak sama dengan min 1. Ya berarti dia tidak tegak lurus. Jelas? Bisa dipahamin? Terus. Itu sambil di screenshot ya. Kita lanjut. Latihan lagi. Berapa soal nih? Wah, agak banyak ya. 4 soal. 4 soal. Coba kerjakan